Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai tahapan penyelenggaraan PPG. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini pada awal tahun ini sudah memasuki masa sibuk-sibuknya para guru-guru yang belum mendapatkan sertifikat untuk mendaftar mengikuti PPG. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang PPG, mari kita lihat untuk kuota PPG di tahun 2022. Nah, untuk jenis PPG sendiri ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang disebut dengan Daljab TMT sampai dengan Desember 2015. Ada juga Daljab TMT mulai tahun 2016 dan juga Prajab model baru. Nah, sebelum kita membahas mengenai 3 jenis PPG, ini kita harus bisa memastikan terlebih dahulu bahwa kita itu termasuk jenis yang mana. Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Sekarang silahkan pikirkan baik-baik. TMT kita atau tanggal mulai tugas itu pada tahun berapa? Apabila Bapak Ibu guru mulai mengajar, ini khususnya SK yang dikeluarkan oleh Bupati ya, yaitu pada tahun 2014, berarti kita masuk di jenis nomor 1, TMT dari awal sampai dengan Desember 2015. Tetapi apabila Bapak Ibu guru mulai mengajar di sekolah itu pada tahun 2017, SK dari Bupati itu terhitung mulai 2017, berarti Bapak Ibu masuk di nomor 2. Nah, untuk nomor 3, ini adalah prajabatan model baru. Jadi untuk calon guru yang belum mengajar di sekolah-sekolah. Oke, mari kita lihat untuk rencana pelaksanaannya. Untuk Daljab model 1, ini pelaksanaannya selama 3 bulan. Sedangkan kuotanya itu ada 40.000 yang terdiri dari 2 angkatan. Dan jumlah calon pesertanya ada 1.138.373 orang. Nah, jadi kalian harus bisa bersaing ya. Dari calon pesertanya itu ada sekitar 1 jutaan, kuotanya itu hanya sekitar 40.000 saja. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah guru-guru yang TMT-nya di atas 2016. Jadi untuk rencana pelaksanaannya ini lebih lama, yaitu 1 semester, di mana kuotanya ada 336.000 orang. Sedangkan jumlah calon pesertanya itu ada 428 ribuan. Jadi dari 400-an ini dia harus bersaing lagi, semakin sempit. Sedangkan untuk prajabatan model baru, ini adalah para fresh graduate ya, orang-orang yang baru lulus. Tetapi untuk rencana pelaksanaan sendiri mereka akan menempuh pendidikannya selama 2 semester atau 1 tahun. Sedangkan kuotanya ada 40.000 dan jumlah calon pesertanya ada 45.000. Jadi ini cukup besar peluang untuk masuk seperti itu. Oke, jadi itu adalah rencana kuota PPG di tahun 2022. Sekarang kita lihat timeline pelaksanaan PPG di tahun 2022. Nah, jadi ini adalah garis waktunya. Kurang lebih selama 1 tahun ini, apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menerapkan PPG. Nah, jadi ini semuanya kita mulai dari bulan Maret. Jadi untuk bulan Februari sendiri ini sudah diisi dengan dimana para peserta itu sudah mengirimkan berkas ya. Bahkan dalam tahap bulan Februari ini juga itu sudah ada peserta yang lolos seleksi administrasi, ada juga peserta yang gugur. Tahap yang pertama di bulan Februari. Kemudian untuk di bulan Maret, pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, ini nanti akan dilaksanakan PPD di dalam jabatan angkatan yang pertama.
itu khusus TMT yang berada di bawah tahun 2015, di mana untuk angkatan pertama ini akan dilaksanakan sebanyak 20.000 peserta. Jadi 20.000 peserta ini nanti terdiri dari berbagai mata pelajaran dan juga berbagai macam kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi untuk masa pendidikan itu diperkirakan pada bulan Maret, April, dan Mei. Ini adalah untuk angkatan yang pertama. Kemudian untuk angkatan yang kedua ini juga masih mereka para guru-guru yang TMT-nya berada di bawah tahun 2015, yaitu sekitar 20.000 peserta juga untuk angkatan 2. Diperkirakan dimulai pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat lagi untuk bulan September. Belum ya, kita lihat lagi untuk yang PPG dalam jabatan. Ini adalah mereka yang TMT-nya 2016 ke atas sampai dengan 2019. Ini dimulai pendidikan pada bulan April. Sampai dengan September, di mana mereka itu melakukan pendidikan itu selama 6 bulan, dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Itu dia. Sedangkan untuk PPG yang perjabatan model baru ini nanti akan dimulai pada bulan Agustus. Perjabatan model baru ini akan dimulai pada bulan Agustus, yang dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan juga, yaitu dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu dia. Jadi ada 40.000 peserta. Nah, jadi untuk jadi ini adalah, kita lihat ya jeda waktunya, Oktober, November, Desember. Ini mungkin sepertinya terbagi menjadi dua bagian ya. Ada yang bulan Juni, Juli, Agustus, ada juga yang bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi ini adalah garis waktunya untuk kebutuhan dosennya sendiri, di mana untuk dalam jabatan itu selama 3 bulan itu nanti akan dibimbing oleh 9 dosen. Sedangkan untuk yang dalam jabatan 1 semester itu ada 12 dosen prediksinya. Sedangkan untuk perjabatan model baru itu akan dilaksanakan atau diajar oleh 20 orang dosen. Ini prediksi, itu dia. Ini adalah timeline pelaksanaan PPG di tahun 2022. Kemudian kita lihat tahapan penyelenggaraan PPG di tahun 2022. Nah, jadi untuk semua guru-guru yang ingin mendaftar sebagai calon anggota PPG, ini harus mengerti mengenai tahapan penyelenggaraan PPG itu sendiri. Kita lihat, tahapan yang pertama ini adalah pendaftaran dan seleksi administrasi. Jadi untuk pendaftaran ini sudah dimulai pada bulan Februari, di mana pada bulan Januari itu adalah masa pemutakhiran data, pencocokan nomor NIK dan juga NUPTK. Kemudian pada bulan Februari itu dilaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi. Jadi setelah para guru-guru mendaftar mengikuti seleksi administrasi, ini juga pada bulan 2 ini juga sudah dinyatakan ada banyak guru-guru yang lolos. Belum ya. Maksudnya untuk yang pada bulan 2 ini itu adalah yang lulus berkas. Nah, setelah guru-guru yang lulus seleksi administrasi, nanti mereka akan mengikuti seleksi yang namanya seleksi akademik atau seleksi pretest yang kita kenal sekarang. Kemudian setelah mereka mengikuti seleksi akademik atau pretest dan dinyatakan lulus, nanti akan ada yang namanya konfirmasi ketersediaan. Ini dia, konfirmasi ketersediaan. Maksudnya apa? Konfirmasi ketersediaan ini adalah pemerintah itu memastikan bahwa guru-guru yang lulus pada seleksi akademik itu bersedia untuk mengikuti sebagai calon PPG atau tidak.
Karena pada faktanya bahwa nanti akan ada orang yang mungkin pada saat itu sedang hamil besar atau sedang sakit atau sedang alasan lain, dan dia bisa memilih untuk tidak bersedia, tetapi nanti pasti akan dipanggil lagi pada angkatan berikutnya. Jadi pada masa konfirmasi ketersediaan ini, pemerintah ingin meyakinkan bahwa kita benar-benar siap untuk dipilih atau ditetapkan sebagai calon anggota PPG. Nah, setelah kita menyetujui ketersediaan kita untuk mengikuti, barulah penetapan calon mahasiswa dalam jabatan ini. Nanti kita akan ditetapkan, misalnya pada saat pengumuman angkatan 1 keluar, kita cek apakah ada nama kita. Kalau misalnya pada angkatan 1, pada saat penetapan angkatan 1 itu ada nama kita, maka kita harus melapor diri ke pihak kampus. Nanti kita sudah ditentukan ya, pada saat penetapan mahasiswa itu sudah ditentukan di kampus mana kita akan menempuh pendidikan. Dan kita akan memasuki masa yang namanya lapor diri. Kita harus melaporkan diri kita bahwa, oh ini ya, saya sudah benar-benar ada dan saya mengikuti dan saya siap mengikuti kegiatan PPG ini. Nah, setelah kita mengikuti kegiatan lapor diri, nanti kita akan mengikuti pembahasan analisis materi. Ini dia. Jadi ini adalah masa-masa pengenalan di mana dosen itu akan memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran. Ini biasanya dia itu yang terkait dengan mata pelajaran yang kita ampu ya. Kalau IPS ya kita akan benar-benar mendalami materi IPS tersebut. Ataupun kita adalah jurusan IPA, pada tahap ini kita akan benar-benar digodok untuk dibahas mengenai materi itu. Saran saya pada saat tahapan ini, kita harus benar-benar mengerti agar pada saat UP atau uji pemahaman di akhir itu kita bisa lulus. Kemudian yang tahap berikutnya ini adalah tahap desain pembelajaran inovatif. Nah, pada saat ini nanti kita akan diajarkan bagaimana caranya membuat perangkat pembelajaran yang inovatif tentunya. Di mana perangkat pembelajaran ini juga nanti akan diuji, ada yang disebut dengan yang namanya uji komprehensif. Jadi di dalam uji komprehensif ini nanti dosen akan menguji mengenai RPP yang kita buat dan juga bagaimana caranya kita praktek mengajar, dan ini akan diuji oleh 2 orang dosen. Pengalaman saya kemarin, saya diuji oleh 2 orang dosen yang dipilih secara acak dari pihak kampus untuk menguji bagaimana RPP kita dan juga bagaimana caranya kita menerapkan RPP yang telah kita buat itu. Kemudian setelah itu kita mengikuti ujian komprehensif dan dinyatakan lulus, kita masuk dalam yang namanya praktek pembelajaran inovatif. Ini adalah praktek di sekolah ya, masa-masa PPL. Ini juga kita menerapkan RPP yang telah kita buat. Nah, setelah kita selesai mengikuti serangkaian pendidikan sampai dengan praktek pembelajaran, kita akan memasuki yang namanya ujian terakhir. Ujian terakhir, di mana ujian terakhir ini dia terdiri dari 2, yaitu uji kinerja dan uji pemahaman atau uji pengetahuan. Jadi untuk uji kinerja, ini yang dites itu adalah di mana kita mendaftarkan atau memasukkan seluruh sertifikat-sertifikat yang pernah kita ikuti, baik dalam masa kita mengikuti PPG ataupun pada saat sebelum kita mengikuti PPG. Batasnya itu biasanya adalah 2 tahun terakhir. Jadi di dalam uji kinerja ini, seluruh sertifikat yang kita miliki itu akan diupload dan dihitung poin-poinnya. Makanya usahakan setiap guru-guru harus mempersiapkan yang namanya portofolio sertifikat. Itu dia. Kemudian setelah kita lulus uji kinerja dan pada terakhir ini adalah UP. UP ini adalah penentu dari segala apa yang sudah kita ikuti.
Apabila kita tidak lulus UP, maka kita harus mengulang lagi di tahun berikutnya atau pada saat ada dilaksanakan ujian. Itu dia. Jadi UP ini adalah yang paling menentukan kita dalam mengikuti PPG ini. Itu dia. Jadi saran saya, pelajarilah benar-benar kisi-kisi yang diberikan dari pihak kampus. Karena sebelum ujian itu nanti pasti ada pembahasan mengenai kisi-kisi. Jadi ikutilah dengan cermat supaya kita bisa lulus UP, ujian terakhir. Itu dia. Jadi itu adalah serangkaian tahapan penyelenggaraan PPG di tahun 2022. Setelah kita dinyatakan lulus UP, barulah kita bisa mendapatkan sertifikat dan kita berhak penyandang sebagai guru profesional, dan kita akan mendapatkan gelar yaitu GR. Itu dia. Oke, jadi itulah serangkaian tahapan pelaksanaan PPG. Ini dia. Ini adalah pemutakhiran calon data ya. Ini sudah dilewati. Jadi demikianlah mengenai tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan di tahun 2022. Semoga sukses semuanya dan bisa mendapatkan gelar guru profesional. Sekian dan terima kasih.